Katanya sih setiap perjalanan pasti punya titik balik. Tapi gimana kalau titik balik itu justru datang dengan tekanan sebesar Emirates Stadium? Arteta sudah pasang badan, pasukan meriam London sudah dibentuk. Tapi pertanyaannya sekarang, sudah siapkah Arsenal benar-benar jadi juara dan akhirnya bawa pulang trofi yang udah lama ditunggu-tunggu? Setelah 2 musim berturut-turut hanya mampu finish di posisi kedua, tekanan untuk membawa pulang trofi kini semakin berat. Arsenal memperlihatkan tekad besar di bursa transfer musim panas dengan memboyong beberapa pemain bintang. Sebuah manuver berani yang mencerminkan komitmen mereka dalam persaingan memperebutkan gelar. Pertandingan melawan Manchester United di ajang Super Sunday yang akan tayang langsung di Sky Sport dapat menjadi indikator awal kesiapan Arsenal menatap musim yang baru. Selama bertahun-tahun, slogan Trust the Process menjadi mantra bagi Mikel Arteta dan para fans Arsenal. Sang manajer kerap kali berbicara tentang proyek jangka panjang yang membutuhkan kesabaran. Bahkan musim lalu, Arteta menyebut Arsenal masih berada di fase keempat dari 5 fase rencananya. Namun, semua itu kini berubah. Saat ditanya soal rencana jangka panjang, Arteta menjawab tegas, tidak ada jangka panjang, ini jangka pendek, ini sekarang. Pengakuan ini menunjukkan bahwa era proses telah usai. Saatnya bagi Arsenal untuk membuktikan diri. Pengamat sepak bola Gary Neville menegaskan bahwa tidak ada lagi tempat bersembunyi bagi Arsenal. Mereka harus membawa pulang trofi musim depan. Katanya, tanpa trofi, era Arteta beresiko disamakan dengan era Mauricio Pochettino di Spurs atau Gareth Southgate bersama timnas Inggris. 2 era yang menghibur namun nirgelar. Arsenal telah menjadi salah satu dari 2 tim terbaik di Inggris selama 3 tahun terakhir, tetapi tanpa trofi, pencapaian itu terasa hampa. Inilah yang mendorong Arsenal melakukan pergerakan transfer paling agresif di era modern. Di bawah arahan Direktur Olahraga baru Andrea Berta, Arsenal total merekrut 6 pemain baru sebelum tur pramusim di Asia berakhir. Jumlah ini menjadi rekor tertinggi sejak Arsenal memulai tur pramusim reguler pada 2010. Langkah ini termasuk merekrut seorang striker yakni Victor Gyökeres yang sangat dinantikan fans. Investasi besar ini adalah sinyal jelas bahwa Arsenal serius mengakhiri puasa gelar. Dengan skuad yang lebih dalam dan kuat, serta mentalitas sekarang atau tidak sama sekali dari Arteta, semua mata tertuju pada Emirates Stadium. Mampukah Arsenal menjawab tantangan ini dan mengangkat trofi di akhir musim? Ya, musim ini bukan lagi soal sekedar bersaing, ini soal membuktikan. Untuk itu, Arteta mendapat tugas baru jelang musim anyar Premier League. Seperti diketahui, kendati fokus utamanya tetap pada lapangan, reputasinya di dunia olahraga membuatnya dilirik untuk posisi strategis di ranah komersial. Under Armour menyebut Arteta akan membantu mereka terus mengguncang dunia sepak bola dan memperluas pengaruh di tengah dominasi merek besar seperti Nike, Adidas, dan Puma. Satu di antara tugas Arteta adalah mengembangkan bakat-bakat masa depan, terutama lewat perannya sebagai duta program Next London yang bertujuan memperdayakan atlet generasi berikutnya di London. Dalam konferensi pers di London pekan ini, Arteta mengaku ingin memanfaatkan posisi barunya untuk mempelajari hal-hal dari cabang olahraga lain yang bisa diaplikasikan ke sepak bola. Arteta memiliki kesempatan ini memberinya wawasan berharga terkait pengambilan keputusan di level tertinggi. Meskipun mengemban tanggung jawab tambahan, Arteta menegaskan fokusnya masih tertuju pada Arsenal. Jadwal laga pembuka makin menantang karena The Gunners harus berhadapan dengan sederet lawan tangguh seperti MU, Liverpool, Manchester City, Newcastle, dan Nottingham Forest di 6 putaran awal. Namun, Arteta yakin, setiap posisi sekarang memiliki kualitas yang berbeda. Kami memiliki banyak pemain serba bisa yang menghadirkan ancaman dan fleksibilitas dalam permainan. Kami akan merotasi skuad dengan tepat untuk menjaga kekompakan, semangat juang, dan siap mengubah permainan untuk menyulitkan lawan, ujarnya. Sementara itu, di berita yang berbeda, Arsenal sedang dikebut waktu di bursa transfer musim panas ini. Satu nama besar lagi diburu Arsenal sebelum jendela transfer ditutup. Setelah mendatangkan 6 pemain baru musim panas ini, Mikel Arteta masih punya satu misi penting, mengamankan tanda tangan Eberechi Eze. Bintang Crystal Palace itu dianggap sebagai kepingan terakhir dari skuad yang sedang dibentuk dengan total belanja lebih dari 200 juta pound sterling. The Gunners bergerak agresif di bawah kendali Direktur Teknik Andrea Berta dengan nama-nama seperti Kepa Arrizabalaga, Victor Gyökeres, Donny Madueke, Christian Mosquera, Christian Norgard, dan Martin Zubimendi sudah resmi berseragam meriam London. Tapi teka-teki belum lengkap tanpa kehadiran Eze yang punya klausul rilis 68 juta pound sterling yang akan hangus pada Jumat ini. Menariknya,
Eze pernah mengenyam pendidikan akademi di Arsenal dan sekarang bisa pulang ke rumah jika semua berjalan mulus. Meskipun klausul rilis Eze akan segera berakhir, kemungkinan Arsenal bisa merekrutnya dengan harga serupa tetap terbuka. Kesepakatan ini butuh ruang finansial. Arsenal bisa saja melepas beberapa pemain untuk mengumpulkan dana. Fabio Vieira sedang dilirik Stuttgart, Nuno Tavares dan Marquinhos sudah pergi usai masa peminjaman, sementara Jakub Kiwior, Zinchenko, bahkan kiper ketiga Karl Heinz juga masuk radar keluar. Nama Leandro Trossard juga bisa dilego untuk pemasukan maksimal. Dalam sesi usai laga pramusim kontra Athletic Club, Arteta menyiratkan bahwa kedalaman skuad jadi prioritas. Kami harus tampil dengan 11 pemain terbaik dan lainnya siap memberi dampak. Musim ini penuh tantangan, banyak laga, banyak tuntutan. Dan semua tim top pasti butuh skuad yang lengkap, ujarnya. Dengan waktu menipis, Arteta tahu hanya langkah cepat dan strategi cerdas yang bisa menyempurnakan puzzle Arsenal. Kini, waktunya mengejar sebelum peluit panjang berusaha berbunyi. Namun rencana Arsenal yang mepet itu tak semulus perkiraan. Lawan sekota Tottenham Hotspur kembali menunjukkan minat serius kepada playmaker Crystal Palace, Eze. Eze kini menyandang reputasi sebagai gelandang dengan kemampuan dribble mematikan serta visi permainan tajam. Performanya yang terus menanjak bersama Crystal Palace kemudian membuatnya jadi incaran banyak tim besar Inggris. Mereka memiliki kebutuhan mendesak untuk memperkuat lini serang setelah sejumlah perubahan skuad pada musim panas ini. Ketertarikan Spurs pun berpotensi memunculkan perang tawaran dengan Arsenal yang juga tertarik merekrut gelandang kreatif berusia 27 tahun tersebut. Di bawah arahan pelatih baru Thomas Frank, Tottenham Hotspur sudah cukup aktif bergerak di bursa transfer. Eze disebut cukup antusias dengan kemungkinan bergabung ke Tottenham. Namun, keputusan akhir masih ada di tangan Crystal Palace, yang kini sudah tidak lagi mengikat sang pemain dengan klausul pelepasan senilai 68 juta pound sterling setelah masa berlakunya berakhir. Minimnya opsi setelah kegagalan merekrut Morgan dari Nottingham Forest membuat Thomas Frank dan timnya berusaha lebih keras untuk memboyong Eze. Sayangnya, Tottenham tidak bisa mengabaikan kehadiran Arsenal sebagai saingan kuat. Bagi Spurs, kehadiran Eze bisa menjadi potongan puzzle terakhir untuk membentuk lini serang yang lebih dinamis dan kreatif.